Halo, berjumpa lagi dengan saya Nuri Adlina. Halo, nama saya Destia Amalia. Kami dosen sastra Inggris dari Universitas Gunadarma. Pada video kali ini kita akan membahas penerjemahan dengan berbantuan komputer. Di video kali ini kita akan membahas lebih spesifik pada bagian alur penerjemahan CAT. Proses penerjemahan menggunakan Computer Assisted Translation atau disebut CAT. Penerjemahan dengan CAT Tools membantu penerjemah meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil terjemahan dengan berbantuan teknologi. CAT Tools adalah perangkat lunak untuk penerjemahan yang membantu penerjemah. Alat ini memungkinkan penggunaan fitur seperti memori penerjemahan, glosari, dan pemeriksaan untuk menghasilkan terjemahan yang lebih konsisten. Beberapa langkah untuk membuat proyek penerjemahan, yaitu yang pertama, menentukan bahasa sumber dan target. Yang kedua, mengimpor dokumen. Dan yang ketiga, mengatur preferensi. Langkah pertama dalam proyek penerjemahan adalah menyiapkan dokumen dan menyesuaikan pengaturan bahasa agar sesuai dengan kebutuhan penerjemah. Menggunakan memori terjemahan atau MT untuk menentukan pasangan yang cocok. MT menyimpan hasil terjemahan sebelumnya, sehingga mempercepat proses dan memastikan konsistensi dalam penggunaan istilah. Selanjutnya, menggunakan glosari. Glosari membantu menjaga konsistensi istilah selama penerjemahan. Glosari berisi daftar istilah yang telah diterjemahkan sebelumnya agar tetap seragam dalam satu dokumen atau proyek terjemahan yang sama. Mengedit dan menyempurnakan terjemahan. Proses editing dilakukan untuk meningkatkan kualitas terjemahan. Setelah menerjemahkan, penerjemah harus melakukan penyuntingan untuk memastikan bahwa terjemahan sesuai dengan konteks dan tidak ada kesalahan. Selanjutnya, pengujian dan penyelesaian proyek. Memeriksa kembali kualitas terjemahan sebelum diserahkan ke klien. Langkah terakhir dalam proses penerjemahan adalah melakukan revisi akhir dan memastikan format dokumen tetap sesuai dengan versi aslinya. Mengekspor terjemahan. Mengkonversi dokumen ke format yang sesuai seperti Word atau PDF. Setelah selesai diterjemahkan dan diperiksa, dokumen dapat disimpan dalam berbagai format agar siap digunakan sesuai kebutuhan. Berikut adalah manfaat memori terjemahan. Pertama, meningkatkan efisiensi. Kedua, menjaga konsistensi. Ketiga, mengurangi kesalahan. TM adalah fitur utama dalam CAT Tools yang memungkinkan penerjemah menyimpan dan menggunakan kembali hasil terjemahan yang telah disetujui sebelumnya. Gambar berikut menunjukkan bagaimana TM bekerja. Translation Memory bekerja dengan mencocokkan segmen teks baru yang akan diterjemahkan dengan menggunakan database yang sudah ada. Peran penerjemah dalam TM. Penerjemah tetap berperan penting dalam memastikan kualitas terjemahan. Meskipun TM membantu proses penerjemahan, penerjemah harus tetap mengawasi dan menyunting hasil agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan klien. Pentingnya konteks dalam TM. Tidak semua hasil TM bisa digunakan langsung. Penerjemah harus mempertimbangkan konteks. Apakah teks formal, sastra, atau teknis? Siapakah audiensnya? Dan apakah gaya bahasanya cocok? Kesimpulannya, alur kerja CAT Tools meningkatkan produktivitas dan kualitas terjemahan. Menggunakan CAT Tools dapat menghemat waktu, tetapi
Keterampilan penerjemah tetap penting dalam memastikan akurasi dan keterbacaan hasil terjemahan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaminan kualitas dalam CAT. Jaminan kualitas dalam alat penerjemahan berbantuan komputer. Jaminan kualitas atau QA adalah proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Proses jaminan kualitas memastikan terjemahan yang akurat dan konsisten. Jaminan kualitas sangat penting dalam penerjemahan karena kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap makna dari sebuah dokumen. Berikutnya adalah fitur jaminan kualitas dalam CAT Tools. Yang pertama, pemeriksaan tata bahasa dan ejaan. Yang kedua, pemeriksaan konsistensi terjemahan. Yang ketiga, pemeriksaan plagiarisme. Yang keempat, pemeriksaan terminologi. Dan yang kelima, penilaian terjemahan. Fitur QA dalam CAT Tools membantu penerjemah mengidentifikasi kesalahan dan menjaga konsistensi dalam penerjemahan. Yang berikutnya adalah cara kerja pemeriksaan tata bahasa dan ejaan. Menggunakan perbandingan dengan bahasa sumber dan analisis pola kesalahan. Pemeriksaan ini menggunakan algoritma otomatis untuk mendeteksi kesalahan seperti typo, struktur kalimat yang tidak sesuai, dan penggunaan kata yang salah. Kemudian, keuntungan pemeriksaan dari tata bahasa dan juga ejaan. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi kesalahan tata bahasa dan ejaan. Yang kedua, kita dapat meningkatkan akurasi terjemahan. Yang ketiga, kita dapat membantu penerjemah membuat terjemahan yang lebih mudah dibaca. Dengan pemeriksaan otomatis, penerjemah dapat menghemat waktu dalam mencari dan memperbaiki kesalahan dalam dokumen terjemahan. Adapun kekurangan pemeriksaan tata bahasa dan ejaan, yang pertama, dapat menghasilkan peringatan yang tidak perlu. Yang kedua, tidak dapat mendeteksi semua kesalahan tata bahasa dan juga ejaan. Berikutnya, tips menggunakan pemeriksaan tata bahasa dan ejaan. Yang pertama, gunakanlah fitur pengaturan untuk menyesuaikan sensitivitas pemeriksaan. Yang kedua, periksa kembali peringatan yang dihasilkan oleh pemeriksaan. Yang ketiga, gunakan fitur pemeriksaan tata bahasa dan ejaan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pemeriksaan manual. Berikut adalah contoh pemeriksaan tata bahasa dan ejaan. Di sini ada kalimat aslinya adalah "The cat is on the table". Terjemahannya adalah "kucing di atas meja". Pemeriksaan tata bahasa dan ejaannya di sini menunjukkan tidak ada kesalahan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah jaminan kualitas dalam CAT Tools membantu penerjemah menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Kombinasi fitur otomatis dan intervensi manual oleh penerjemah sangat diperlukan agar hasil terjemahan tetap akurat dan sesuai dengan standar yang diterapkan. Baiklah, pada kesempatan sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan Computer Assisted Translation Tools atau CAT Tools. Di sini kita akan menggunakan yang namanya MATCAT. MATCAT ini adalah program untuk menerjemahkan yang berbasis website. Jadi kita mengerjakannya di dalam sebuah website, bukan software yang diinstal. Di sini kita bisa mencari terlebih dahulu pada Google, yaitu MATCAT. Oke, setelah kita ketik di Google MATCAT, kemudian akan muncul www.matcat.com, itu yang akan kita akses. Pertama, akan muncul interface seperti yang terlihat di layar. Di sini kita akan mulai untuk sign in. Biasanya saya sign in menggunakan Google saja, di link akunnya dari Google. Di sini saya melink akun email saya yang ada di Google. Kemudian di sini kita berikan nama dalam project name. Di sini saya memberikan nama Translate One. Lalu di sini project template-nya dibiarkan saja.
timnya juga personal. From-nya di sini karena kita akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di sini from-nya from English, and target language-nya kita memilih Indonesian. Kemudian setelah dipilih kita confirm, lalu subjeknya di sini ada berbagai macam subjek di MATCAT. Ketika kamu harus menerjemahkan tentang banyak teks khusus, di sini banyak pilihannya, tetapi untuk sekarang kita menggunakan yang general saja. Kemudian kita akan membuat translation memory. Di sini saya buat TM baru untuk project ini. Saya beri nama TM Destia. Kemudian setelah dibuat, kemudian dikonfirm. Di sini setelah dikonfirm, di sini juga ada berbagai fitur seperti machine translation, quality framework, file import, analysis, dan other. Setelah selesai dibuat TM, di situ TM-nya berubah menjadi TM Destia. Yang berarti bahwa penerjemahan ini akan menggunakan translation memory di directory TM Destia, gitu ya. Kemudian di sini kita akan memilih filesnya yang akan diterjemahkan. Oke, setelah dipilih kita akan import filenya ke dalam MATCAT. Di sini ada proses importing sebentar untuk filenya. Setelah diimport, kemudian kalian klik analyze. Di sini MATCAT akan memasukkan file yang sudah kamu pilih untuk diterjemahkan. Kemudian di sini kita ada opsi split atau translate. Split ini digunakan ketika kalian ingin membagi terjemahannya menjadi chunks. Di sini misalkan saya contohkan, saya membaginya menjadi 4 chunks. Kemudian kita klik check split. Setelah di check split, dia akan menghitung berapa words per chunk. Berikut adalah pembagian words-nya. Kemudian setelah ini akan muncul seperti yang ada di layar, projectnya akan tersplit. Kemudian jika kalian ingin menggabung lagi, kita bisa mengklik merge dan dokumennya akan menyatu kembali menjadi satu, tidak terbagi-bagi gitu ya. Kemudian setelah itu kita klik translate. Di sini akan source text dan target textnya akan terbagi menjadi chunk. Ketika ada file yang terkunci, kita harus membuka gemboknya terlebih dahulu. Ini biasanya ketika yang diekspor adalah file dalam bentuk PDF gitu ya. Oke, setelah terbuka kuncinya baru kita bisa mulai menerjemahkan. Nah, di sini misalkan saya ingin menerjemahkan. Di sini ada beberapa translation matches dari translation machine yang sudah muncul. Tapi misalkan di sini saya ingin mengganti look itu bukan tampilan, tapi misalkan menjadi penampilan. Berikut adalah kita bisa memasukkannya, lalu klik translated gitu. Kalau memang sudah selesai. Tapi kemudian misalkan saya pun ingin mengganti si Baker Boy Hat ini menjadi Baker Boy Hat saja, tidak diterjemahkan, agar terekam oleh TM. Biasanya kita harus mengedit terlebih dahulu yang awal ini. Jadi walaupun di sini sudah Baker Boy Hat, kita ketik ulang karena agar terekam di dalam TM yang sudah tadi kita pilih gitu ya. Baik, dengan demikian kita klik translated. Di sini kita akan mencoba mencari di TM ya. Di TM kita akan cari Baker Boy Hat. Kemudian dia akan muncul di paling atas adalah TM yang sedang saya pakai. Di sini yang saya blok, yang saya tandai, TM-nya bernama TM Destia yang tadi sudah saya masukkan. Jadi Baker Boy Hat-nya sudah masuk ke TM Destia gitu ya. Kemudian ada fitur lainnya yaitu glossary. Glossary digunakan untuk memilih padanan kata yang mungkin tadi seperti look kita ganti menjadi penampilan. Di sini kita masukkan di sini look gitu ya. Terus original termnya look, translated termnya adalah penampilan gitu ya. Kemudian kita add
Dengan demikian, look sudah masuk ke dalam glossary yang artinya adalah penampilan. Kemudian kita bisa mencoba di sini, contohnya misalkan penampilannya dihapus, kemudian kita cari di glossary. Ketika kita klik penampilan yang ada di glossary, dia akan langsung muncul di atas seperti itu. Untuk kata penampilannya langsung muncul. Nah, di sini ada peringatan bahwa itu tidak menggunakan huruf kapital, kemudian kita ubah menjadi huruf kapital. Berikut untuk yang chunk kedua pun sama, kita bisa membaca terlebih dahulu yang dihasilkan oleh Matcat. Jika ada yang kurang masuk dengan yang kalian inginkan, bisa kalian edit terlebih dahulu untuk hasil terjemahannya. Di sini saya tidak mengedit apa-apa, saya cukup klik translated saja. Kemudian untuk di sini ada lagi Baker Boy Hat yang muncul di chunk ketiga, dan tadi kan kita sudah rekam di TM bahwa Baker Boy Hat ini diterjemahkan menjadi Baker Boy Hat gitu. Kemudian kita ubah lagi menjadi Baker Boy Hat karena di atas sudah ada konsistensi yang harus dipertahankan, yaitu pemilihan untuk Baker Boy Hat. Kemudian warna hijau tua seperti itu. Kemudian di translated, ini juga diklik translated sampai bawah, seperti yang terlihat di indikator bawah ini sudah mencapai 100% diterjemahkan. Jadi tidak ada yang tertinggal atau tidak ada chunk yang hilang dari source text ke target text. Kemudian kita bisa ke export sleeve-nya kalau kita mau buka lagi dalam Matcat-nya begitu. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.